Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi di channel Atabik Muhammad. Kali ini, akan diceritakan sebuah kisah tentang wasiat Gus Dur bahwa Sunan Kalijaga, makamnya di Senori Tuban, bukan di Demak. Masyarakat sekitar menyebutnya makam Sunan Kalijaga Moroteko atau dikenal Raden Sahid Moroteko. Sebagian masyarakat juga ada yang menamakan makam Ploso Mi Dalem. Tempat tersebut diyakini sebagai makam Kanjeng Sunan Kalijaga yang ada di Tuban. Makam Kanjeng Sunan Kalijaga terletak di Dusun Soko, Desa Mi Dalem, Senori. Dari pusat kota Tuban menuju lokasi makam, diperkirakan sekitar kurang lebih 65 km. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mempopulerkan makam Kanjeng Sunan Kalijaga kepada khalayak. Semenjak itu, makam Kanjeng Sunan Kalijaga di Ploso Mi Dalem ramai peziarah dari berbagai kota di Nusantara. Keberadaan makam ini sebenarnya sudah ada sejak lama dan biasa diziarahi oleh penduduk setempat. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan tanda loncengnya, agar sahabat semua tidak ketinggalan dengan video yang kami sajikan selanjutnya. Juru kunci makam Kanjeng Sunan Kalijaga, Ali Imron menceritakan, sebelum dibuka dan diresmikan oleh Gus Dur pada tahun 1999 lalu, keberadaan makam tersebut sudah ditemukan oleh seorang warga setempat yang bernama Mulyadi. Dia menceritakan bahwa Mulyadi boleh dibilang termasuk orang kaya di desa Mi Dalem. Namun suatu hari hartanya semakin habis, lalu membuat rumah di tengah area ladang atau tegalan. Di situ ia hidup sendirian dan tidak punya tetangga. Dari situlah tiap malam antara sekitar jam 9 hingga 11 malam, Mulyadi sering didatangi seseorang yang berpakaian serba hitam. Orang berpakaian serba hitam itu mendatangi paman saya Mulyadi. Pada suatu malam, orang misterius itu berpesan agar merawat makam yang masih rungget atau tak terawat yang banyak semak. Keesokan harinya, paman saya mencari makam itu dan ternyata benar ada makam, kata Imron. Mendapati sebuah fenomena ini, Mulyadi gelisah, kemudian sowan atau menghadap Kiai Zubaidi ayah Gus Mat Tuban. Namun oleh Kiai Zubaidi, diajak sowan kepada Kiai Haji Hamid Pasuruan. Semua apa yang dialami Mulyadi diceritakan kepada Kiai Zubaidi. Sebuah jawaban yang di luar dugaan Mulyadi, ternyata Kiai Hamid juga pernah ziarah di makam tersebut. Bahkan beliau tahu siapa yang dimakamkan di tempat itu, yaitu bernama Raden Sahid Moroteko. Setelah ditanyakan kejelasan makam tersebut, seminggu kemudian Kiai Zubaidi bersama warga setempat mulai membukanya. Tapi, dulu kondisinya belum secerah ini, keadaannya masih banyak semaknya. Jadi kelihatan angker. Selain itu, pemerintah dulu sempat melarang untuk menziarahi, ujarnya. Gus Dur mendapat firasat. Masih cerita Imron, saat Gus Dur menjadi presiden, tepatnya pada tahun 1999, makam tersebut baru dibuka dan direnovasi sedikit demi sedikit. Bahkan Presiden Republik Indonesia keempat ini, memberikan sebuah titik terang bahwa makam tersebut adalah makam Kanjeng Sunan Kalijaga. Sebelumnya, Gus Dur berziarah ke makam Sunan Kalijaga Kadilangu, Demak. Dalam pengalaman batin Gus Dur, akhirnya mendapat firasat untuk ziarah ke makam Kanjeng Sunan Kalijaga yang ada di Mi Dalem, Ploso Tuban. Dengan melalui Riyad Sauri yang biasa dipanggil Gus Aya, selanjutnya mencari keberadaan makam tersebut. Informasi yang diterima, ternyata benar terdapat makam Sunan Kalijaga yang letaknya di Dusun Soko, Desa Mi Dalem, Kecamatan Senori. Sehingga Gus Dur datang dan berziarah ke makam tersebut.
Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan persisnya tahun 1999. Pada saat itu, makam sudah mulai dibuka. 15 menitan. Kalau menurut penuturan Gus Dur, yang di Kadilangu itu kantornya, akan tetapi di sini makamnya. Tapi semua itu wallahu alam, papar Imron. Setelah ditetapkan acara haulnya, selanjutnya di tahun 2000 Masehi dibentuk juru kunci oleh pihak desa dan kecamatan setempat. Dalam musyawarah tersebut, lalu ditetapkan sebanyak 5 juru kunci. Di antaranya, Mbah Sangep, Horibun, Mbah Modin Wanijo, Diniyati, dan Ali Imron. Di saat itu pula, sekitar makam mulai dibangun dan renovasi. Akan tetapi kelima juru kunci tersebut, 4 sudah meninggal, ya tinggal saya juru kuncinya ini, katanya. Semilir dinaungi Ploso Songo. Bentang alam persawahan mengelilingi makam Kanjeng Sunan Kalijaga Dusun Soko, Midalem, Senori, Tuban. Sepoi angin sawah semilir membuat nyaman siapa saja yang datang ke sini. Ada tumbuhan khas yang rimbun di sini yaitu pohon plosok. Sehingga komplek pemakaman ini disebut makam plosok. Sedikit uraian tentang pohon plosok, dalam buku, Sutanaya Dadapwaru, Manusia Jawa dan Tumbuhan, tahun 2017, pada halaman 333, karya Iman Budi Santosa, dijelaskan, pohon plosok, atau plasa, atau Palasa butemonosperma, sudah dikenal oleh masyarakat Jawa, sejak masa lalu, khususnya mereka yang tinggal di perdesaan atau dekat hutan. Karena pohon ini banyak tumbuh secara alami di padang rumput terbuka dan hutan-hutan campuran di bagian timur Pulau Jawa hingga ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Batang pohon plasa relatif kecil, sering bengkok, dan tingginya hanya 5-12 meter. Di musim kemarau, pohon plasa mengalami gugur dan seperti pohon jati. Bunga plasa terhitung indah dan menghasilkan bahan pewarna yang disebut butein. Dahulu sering dipakai untuk mewarna sutera dan kain baju. Pohon plasa menghasilkan getah namanya gom, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pewarna, bahan penyamak, serta pengobatan tradisional, misalnya untuk mengobati diare. Sedangkan minyak biji plasa, dimanfaatkan sebagai obat cacingan. Daun mudanya setelah ditumbuk dapat digunakan untuk mengatasi sengatan kalajengking, bunganya dipakai untuk mengatasi gangguan pada hati. Di kompleks makam di Jawa bagian timur biasanya juga banyak ditemukan pohon plosok. Bahkan untuk kebutuhan kuliner, daun ini untuk membungkus tape ketan. Biasanya tape ketan bungkus daun ploso digunakan untuk hajatan mantenan, sunatan, merti deso. Panorama persawahan dan pepohonan ploso menjadikan suasana nyaman untuk peziarah. Salah satunya dirasakan peziarah, Rudi, 25 tahun, dari Kalitidu, Bojonegoro. Menurutnya, berada di pesarean makam ini sangat nyaman dan semilir. Sehingga cocok berdoa meditasi tadabur alam. Panorama Ploso Songo yang tumbuh di kompleks makam Sunan Kalijaga, memayungi beberapa makam aulia lainnya. Makam aulia lain yang berada dalam satu kompleks dengan makam Sunan Kalijaga yaitu makam Syekh Badawi, Solo, makam Abdurrahman, Janjang, Blora, makam Dewi Amiro, istri Sunan Kalijaga, makam Abdul Aziz Abdul Basit, saudara Mbah Jabar, Ngelirip, singgahan Empu Supo adik Sunan Kalijaga, Patiwono Salam dan Abdul Qadir, putra Raden Patah, Raden Semangun, Senopati Banyuwangi, dan satu makam yang terletak 1 km dari makam Sunan Kalijaga yaitu makam Roso Wulan atau dikenal dengan nama Nyai Dembogo adik Sunan Kalijaga. Keunikan makam persegi 8. Keberadaan pohon ploso yang memayungi pesarean dan musala, ternyata memiliki cerita lain. Cerita tersebut merupakan simbol nama makam itu sendiri.
9 pohon kloso dimaknai sebagai jumlah wali sanga. Ada juga yang memaknai sebagai simbol Rasulullah, 4 sahabat Rasul, dan 4 mazhab. Ada beberapa tafsiran dari mulut ke mulut mengenai pohon kloso di makam ini, jelas Imron yang juga pengajar di salah satu MI di desa Medalem. Imron menceritakan jauh sebelum makam ditemukan, pohon kloso sudah ada. Sekarang pohon itu tinggal 7 batang, karena yang berada di sebelah selatan pesarean Dewi Amiroh dan sebelah makam Syekh Abdurrahman, tumbang. Makam yang dulunya dipercayai sebagai rumah Sunan Kalijaga, memang belum ditemukan bukti peninggalan-peninggalan yang berarti, kecuali cincin dan tasbih. Akan tetapi, peninggalan tersebut juga tidak ada artinya lagi, karena sudah raib. Namun demikian, pesarean yang berada di bawah pohon kloso, nampak berbeda dari pesarean-pesarean makam lainnya. Makam tersebut berbentuk segi 8 dengan 4 saka guru. Bentuk bangun tersebut berawal, ketika membuat cungkup tidak lagi mencukupi panjang makam. Setiap cungkup diperluas dan ukuran sudah sama dengan ukuran panjang makam, tetap saja cungkup tersebut tidak mencukupi panjang makam. Hari ini diukur, besuk didirikan, cungkup masih saja kurang luas. Hal itu, berulang-ulang, ungkap Imron. Dari kejadian itu, warga lantas berinisiatif untuk tetap mendirikan cungkup tersebut dengan membuat sudut baru pada sisi-sisi luar cungkup. Akhirnya, terbentuklah cungkup segi 8 dengan pintu yang menyudut. Seperti itulah bentuknya, mirip pagoda di Semarang, ungkap Imron. Selain itu, untuk mencukupi kebutuhan peziarah, di area kompleks makam dihadirkan pula gentong tempat wudhu dan minum. Selain itu, terdapat ruang kantor untuk juru kunci. Sedangkan untuk menambah kehusyukan peziarah, dibangun sebuah musala yang nyaman untuk para peziarah. Di samping itu, acara istighosah selapanan, rutin diadakan warga sekitar. Acara tersebut dilaksanakan setiap Kamis Kliwon malam Jumat Legi. Wallahu a'lam bishshawab. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.